adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita ke matriks soal nomor 1. Ini dikalikan dulu ya, baru nanti dikurang sama ini. Jadi nanti berbentuk persamaan. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu nih. 0 dikali 3. Nanti kita buat nih matriksnya. 0 ya. Terus K dikali 2. Jadi di sini plus 2K. Nah, buat yang ini di samping sini, berarti nanti 0 dikali 1, 0, terus dijumlah plus K dikali 1. Jadi kan nanti K. Oke, lanjut yang baris bawah. 1 dikali 3. Jadi kan 3. Lalu 2 dikali 2. Plus 4. Nah, yang sebelah sini. 1 dikali 1, ya 1. Lalu 2 dikali 1. Ya 2. Nah, ini kita rapin dulu. Jadi ini 2K, di sini K, di sini 7, di sini 3. Nah, ini kita masukin ya, dikurang 3, 3, 5, 1. Yang mana sama dengan 3, 0, 2, 2. Nah, berarti kita lanjut. Nah, karena kita mau mencari nilai K aja, berarti kita fokus yang ada K-nya aja, antara yang ini atau yang ini. Tapi kalau dari saya, lebih baik yang ini. Yang apa yang kita ambil? Yang ini, terus ini, dan ini. Berarti kan tinggal K, ini minus berarti kurang 3, sama dengan 0. Berarti K-nya sama dengan 3. Itu jawabannya. Berarti yang benar adalah yang C. Soal nomor 2. Ada matriks A, matriks B, dan ada persamaan A kali B sama dengan matriks ini. Ya udah, yang ditanya itu adalah Z min X. Ya udah, berarti A, matriks A dan B-nya kita substitusi jadi kayak gini. Nah, di sini matriks yang B-nya. Yang mana sama dengan 0, 2, 2, 4. Nah, perkalian matriks jadinya untuk yang ruangan ini ya, kita kalikan min 1 dikali min 1, 1, min 1 dikali 1 itu min 1, 0 dikali 0, 0. Nah, untuk yang ruangan ini kita isi min 1 dikali X, min X, min 1 dikali Y, min Y, 0 dikali Z, 0 ya. Nah, untuk yang di ruangan ini, kita kalikan matriks. Min 1 kali min 1. 1, 1 dikali 1 plus 1, 2 dikali 0. 0. Nah, lanjut yang untuk ngisi yang ini. Berarti min 1 dikali X, min X, lalu 1 dikali Y plus Y, 2 dikali Z plus 2Z. Ya, dimana ini sama dengan 0, 2, 2, 4. Nah, udah kayak gini berarti kan kita tinggal lihat nih yang sama-sama di A, B, C, D. A, B, C, D itu yang mana aja. Seperti itu. Ya, tapi saya hitung dulu ya ini ya semuanya ya. Ini 0. Ini berarti tinggal min Y, min X, min Y. Di sini berarti tinggal 2. Di sini berarti utuh ya. Yang dimana ini nilainya sama dengan 0, 2, 2, 4. Nah, yang ditanya itu kan adalah nilai dari Z min X. Ya kan? Nah, coba. Min X, min Y, yang mana sama dengan 2. Yang ini, pasangannya yang ini ya. Jangan lupa. Nah, berarti kan kita mencari nilai X ya, berarti kita substitusi nilai
Y-nya dengan cara min Y sama dengan 2 plus X. Ini. Nah, lalu kita ke yang bawah ini. Oke. Tadi kan bahasanya di situ min Y-nya kita substitusi jadi 2 plus X, atau kalau mau nggak ribet ini aja. Min 2 min X. Nah, di situ kan berarti kan min X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Y-nya kita ganti jadi ini. Jadinya min X min 2 min X plus 2Z sama dengan 4. Nah, jadikan min 2X plus 2Z sama dengan min 2-nya jadinya 6. Karena min 2 kalau diluaskannya jadi plus 2 nanti. Oke. Nah, di sini kan nilainya adalah Z min X. Kita tahu kalau ini saya ganti urutannya di kayak gini, bisa gak? 2Z min 2X dengan 6, ya sama aja sifatnya. Nah, karena yang ditanya itu adalah Z min X, berarti kedua ruas ini saya bagi 2 aja. Jadinya Z min X sama dengan 3. Nah, ini dia jawabannya. Z min X kan? Ya udah, sama dengan 3. Gitu. Nomor 3, ini soal determinan. Mungkin saya review dulu ya. Determinan itu apa? Determinan itu cara mencarinya dengan misalnya gini. A, B, C, D. Jadi determinannya berapa? Determinannya adalah A dikali D min B dikali C. Simple. Nah, berarti kan di sini yang ditanya adalah determinan A pangkat 3. Sebenarnya simple aja. Determinan dari A pangkat 3 yaitu berarti ya determinan sebanyak 3 kali aja nanti. Berarti kita fokus cari yang determinan A aja dulu. Gitu. Nah, determinan A berapa? Ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti kan A dikali D. Berarti kan min 1 dikali 105. Dikurang B kali C. 50 dikali min 2. Nah, 1 dikali 105 itu adalah min 105. Min 50 dikali min 2 itu adalah plus 100. Berarti determinan A nilainya adalah min 5. Nah, sedangkan sini adalah determinan. Kalau misalnya dicari determinan A pangkat 3, ya udah, berarti dipangkatkan sebanyak 3 kali determinannya. Apa ini berarti? Tadi kan min 5 dikali min 5 dikali min 5. Min 5 sama dengan ini min 5 kali min 5 itu plus 25. Plus 25 dikali min 5 itu adalah min 125. Ini jawabannya. Option yang A. Oke, nomor 4. Diketahui matriks A dan matriks B ukurannya ordo 2x2. Ini B-nya matriksnya sudah diketahui dan ada persamaan B kurang A sama dengan matriks ini. Yang ditanya adalah determinan dari 2 kali A inverse. Nah, yang pertama-tama kita ubah dulu nih bentuknya. Persamaan yang ini bahasanya langsung aja ya, kita pindah ruas aja nih. Ini ke kanan, yang ini ke kiri. Saya langsung cepat aja lah ya konsepnya. Masa saya ajarkan satu-satu. Jadi tinggal B pindah jadi min 2 min 1 1 0 matriksnya sama dengan ini pindah jadi A. B matriks sudah ada nih diketahui, kita substitusi aja. 1 3 0 2 dikurang 2 min 1 1 0 sama dengan A. Nah, ini tinggal kita hitung biasa. Min 1 min 2 berarti berapa tuh? Min 1 min 2 sama dengan min 3. 3 min 1 4. 0 min 1 min 1. 2 min 0 2. Nah, matriks A sama dengan ini.
Nah, yang ditanya adalah determinan dari 2 dikali A inverse. Itu berapa? Nah, kita harus tahu nih teman-teman, sifat dari determinan. Sifat yang pertama, kalau kita punya determinan dari K dikali A, K ini sebagai konstanta, ya kan? Maka sifatnya itu akan seperti ini teman-teman. Maka K dipangkatin sama ordo. Ordo itu apa? Kita lihat aja, tadi kan matriks saya itu ordonya 2 kali 2 ya, berarti ordonya itu sama dengan 2. Gitu, dikali sama determinan A. Berarti otomatis K pangkat 2 dikali determinan A. Ini sifat yang pertama. Lalu ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu, kalau misalnya ada determinan A inverse, maka kita bisa jadikan seperti ini. 1 per determinan A. Ini dua sifatnya. Nah, kalau ada dua sifat tidak tahu, kita ke soalnya. Di sini kan determinan 2 kali A inverse. Nah, ini kita ubah ke sifat determinannya. Berarti menjadi 2 dipangkatin 2 kali 2. Ordernya kan 2 kali 2 ya, berarti 2 dikali determinan A inverse. Nah, ini kita bisa ubah lagi menjadi 1 per determinan A. Nah, ya udah. Kita bisa langsung hitung nih. Berarti kan 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 1 per. Nah, determinan A. Determinan A itu kan kita bisa ngitung A kali D min B kali C. A-nya berapa? A-nya ini min 3 ya. Dikali 2 dikurang 4 dikali min 1. Nah, ini kita bisa hitung. Jadinya seperti apa? Min 3 kali 2 kan min 6. Min 4 dikali min 1 plus 4. Ini sama dengan 4 dikali 1 per min 2. Maka jawabannya adalah min 2. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, nomor 5. Di sini diketahui matriks 5 min 3 4 2 dan memenuhi AB sama dengan 1. Nah, ini yang ditanyakan. Tapi nanti aja. Kita fokus ke sini dulu ya. Nah, di sini kan ada matriks A-nya. Kita substitusi aja. Jadi 5 min 3 4 min 2 dikali B sama dengan 1. Nah, di sini ada teorinya nih tentang matriks. Kalau misalnya ada matriks A, B sama dengan C, maka kalau kita mau mencari A, itu sama dengan C dikali B inverse. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sama A, B sama dengan C, kalau kita mau mencari B, maka A inverse dikali C. Nah, ini sama ini tuh beda nanti. Hasil akhirnya nggak sama. Tapi yang kita pakai di soal ini adalah yang ini. Gitu. Oke? Berarti kita langsung aja nih. Kalau mencari B sama dengan, saya giniin dulu ya. A inverse dikali 1. Ya kan? Nah, untuk mencari yang namanya A inverse, persamaan itu adalah 1 per determinan dari A dikali adjoin dari A. Nah, maksud adjoin itu apa? Saya tulis di sini aja. Adjoin dari misalnya A, B, C, D itu sama dengan ini. D, A itu ke tempat. B sama C-nya tandanya berubah. Itu adjoin. Ini adjoinnya nih. Gitu. Ya, oke. Nah, kita langsung ke soalnya aja. Ya kan? Berarti saya langsung aja ya, dikali adjoin dari A dikali 1. Nah, maka matriks B-nya nanti adalah 1 per, kita harus mencari determinan dulu ya. Determinan dari A. Saya di sini aja biar cepat.
kan A kali D. A kali D berarti 5 dikali min 2 dikurang B kali C. Min 3 dikali 4. Ini jawabannya min 10 ditambah 12. 2 ya. Di sini langsung 2. Dan adjoinnya berapa? Lihat aja. Min 2 sama 5. Kita tukar. Ini berubah tanda. Jadi segini. Nah ini langsung aja dihitung, dikalikan ke matriksnya. Jadinya min 2 per 2, 3 per 2, min 4 per 2, 5 per 2. Maka matriks B-nya itu adalah min 1, 3 per 2, min 2, dan 5 per 2. Nah, di sini di soalnya ditanyain jumlah semua unsur-unsur matriks B. Maksudnya apa? Matriks B. Nah, anggaplah A, B, C, dan D. Nah, maka unsur-unsur dijumlahin itu gimana? Ya, A ditambah B ditambah C ditambah D aja. Berarti B sama dengan, di situ berarti min 1 ditambah 3 per 2 dikurang 2 ditambah 5 per 2. Atau langsung kayak gini disamain penyebutnya. Tambah 5 per 2. Maka kalau dihitung nanti yang atas itu adalah 2 per 2. Maka jawabannya nanti adalah 1. Seperti itu. Nah, di sini opsi yang paling tepat adalah yang D. Oke, nomor 6. Di sini ada matriks dan di sini ada persamaannya. Jadi A dikali B inverse, lalu dalam kurung di sini semuanya diinversin sama dengan ini nilainya. Nah, yang ditanya adalah matriks B. Nah, sebelum memang saya menjelaskan jawabannya, saya mau ke sifat dari matriks inverse dulu. Nah, sifat yang pertama itu kalau kita diketahui kayak gini, ya kan? Diketahui gini. Nah, AB diinversin, maka nanti sifatnya jadi kayak gini. Dikali A inverse. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada kayak gini, nah, maka ini sifatnya menjadi A aja. Gitu. Ya kan? Nah, kita ke soal. Di sini kan kalau saya di sini kan ada B ini inverse, lalu ini inverse gitu kan, sama dengan sekian nih. Nah, ini kita bisa ubah nih teman-teman, bisa kita ubah menjadi gini sesuai sifatnya. B dikali A. Nah, ini kan inverse nih, si B inverse, maka di sini G inverse. Nah, ini masuk ke sifat yang kedua tadi. Maka bisa jadi B doang dikali A inverse. Gitu. Nah, maka nanti untuk mencari A, B inverse itu bisa sama dengan ini. Inverse. Ya kan? Nah, ini kan kita tahu nilainya ya, yaitu ini. Ya udah, kita substitusi aja. Substitusi menjadi gini. B A inverse dengan 1 min 1 3 0. Oke. Nah, di sini sifat yang seperti nomor sebelumnya, teman-teman. Kita kan mau mencari yang namanya si matriks B ya. Nah, maka nanti jadi kayak gini. 1 min 1 3 0. Dimana di sini jadinya adalah inverse. Nah, ini ke sifat tadi. 0 jadi A aja. Oke? Nah, kebetulan A ini kan sudah ada nilainya ya. Tadi nilainya kalau nggak salah diketahui ya berapa ya. Nah, itu 2, 3, min 1, 1. Kita langsung masukin.
2, 3, min 1, 1. Nah, ini kali aja, perkalian matriks biasa. Maka B itu nanti jawabannya jadi kayak gini kalau saya jelasin. 1 dikali 2, berarti kan 2, min 1 kali min 1, plus 1. Nah, untuk mengisi yang ini, kita bisa hitung dari 1 dikali 3, 3, min 1 kali 1, min 1. Nah, untuk kolom yang ini, 3 dikali 2, 6. 0 dikali min 1, 0. Lalu, kolom yang ini, kita bisa hitung 3 kali 3, 9. Lalu, 0 kali 1, 0. Nah, maka nanti matriksnya itu adalah 3, 2, 6, 9. Ini jawabannya. Yang tepat option yang 3, 2, 6, 9. Yang B. Oke, nomor 7. Jika matriks R ada ordo 3 kali 3 nih ya, merupakan matriks singular. Nah, arti dari matriks singular itu adalah ini, teman-teman. Yang dimana matriks singular itu adalah yang memiliki nilai determinan, ya kan? Determinan sama dengan 0 atau kayak gini. Ini matriks singular, artinya tuh ini, gitu. Ya sama aja lah, ini sama atas sama bawah ya. Nah, di sini karena ordo 3 di 3 berarti matriks singular gini kan. R 2 3 1, R 4, R 2 5. Ya dimana ini sama dengan 0. Nah, ini determinan ya. Nah, untuk mengerjakan matriks yang ordonya 3 kali 3 untuk mencari determinan, sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Tapi di sini akan saya pakai itu menggunakan cara yang lebih simpel aja, yaitu menggunakan metode Sarus. Nah, gimana metode Sarus? Singkatnya kayak gini. Kita punya R 2 3, 1 R 4, R 2 5. Maka kita kalikan, tapi hanya yang ini aja yang kita salin. Jadi bahasanya kita salin nih ke samping sini. R 2 1, R 2. Gitu. Nah, di sini baru kita bisa menghitung determinannya. Nah, untuk itu saya pakai warna-warna yang berbeda. Jadi kita menghitungnya gimana? Nih, yang pertama gini, set. Nah, ini semuanya dikalikan, teman-teman. Jadinya nanti 5 dikali R dikali R. Ini jumlah. Lalu yang ini set, kita kalikan plus. Jadi sini plus 2 kali 4 kali R. Di sini juga plus. Nah, yang ini set. Nah, jadi tambah plus ya. 3 kali 1 kali 2. Nah, saya pakai warna yang berbeda. Biru lah. Nah, untuk berikutnya kita gini. Nah, set. Tapi ini lambangnya nanti minus. Jadi nanti minus 5 dikali 1 dikali 2. Lalu minus lagi yang ini. 2 kali 4 kali R. Lalu minus lagi, tapi yang ini. Nah, minus 3 kali R kali R. Nah, ini sini kebetulan nggak ada nilainya yang minus nih dalam matriks ini. Beruntungnya. Ya kan? Saya kembali ke warna merah. Maka nanti hasilnya adalah ini dikalikan jadi 5R kuadrat. Ini dikalikan semua jadi 8R. Ini dikalikan jadi 6 plus 6 ya. Ini dikalikan jadi minus 10. Ini dikalikan semua jadi minus 8R. Ini dikalikan semua jadi minus 3R pangkat 2. Oke, langsung kita lanjutkan. Kita hitung semuanya. 5R dikurang 3R kuadrat. Jadi
2R kuadrat. Lalu plus 8R dikurang 8R. Habislah dia, 0. Plus 6 minus 10. Berapa? Minus 4. Yang tadi di mana sama dengan 0. Ya kan determinannya. Nah, berarti bisa langsung kayak gini teman-teman. Nah, kedua ruas saya tambah 4. Jadi nanti 2R kuadrat 4 plus 4 sama dengan 4. Jadi 2R kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kedua ruas saya bagi 2. Jadi nanti R kuadrat sama dengan 2. Nah, maka nilai R-nya adalah plus akan 2 dan atau minus akan 2. Itu jawabannya. Berarti yang paling tepat option yang E. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.